Dari sebenarnya ada Pastor, cek apa kak? hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan emasku ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu hati percaya kaulah menara dan kota perlindungan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah ku percaya walau bumi bergoncang gunung beranjak namun kasih setiamu tak pergi dariku. Live ah? Hah? Live. Baik, sudah? Ya. Tapi kita boleh berhenti lah. Oke. Jadi yang Cepat. harus buat Kejap. biasa aja. Oke. Pak, jadi itu dari saya sendiri kan. Ya. Siang simula tidak kan? Sebenarnya dia cari pada tamu tuh lama jadi disuruh saya buka aja dalam doa tapi ada orang lain yang ambil. Sudah kena share siapa ya? Vokal dia? Tidak. Yang sesi share itu kan sekarang. Oh ada nih ibu tengok.
persiapan hati kita. Kita percaya Tuhan sedang mendengar kita. Dia sudah lebih awal bersama dengan kita di mana saja kita berada. Mari persiapkan hati kita. Hadirat Tuhan akan menyentuh setiap jiwa kita, roh kita. Saya berdoa
siapkan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sampai kepada setiap jemaat Tuhan, walaupun tidak menonton ataupun tidak berada secara live, ataupun yang sedang bersama kami secara live. Tuhan, Engkau sungguh berkuasa, Engkau tidak tenang. Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau boleh sampai kepada mereka. Daripada melalui pujian dan melalui penyembahan dan juga firman Tuhan dan juga daripada suasana ini Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu akan menjamah, hadirat-Mu akan memberi kelegaan, hadirat-Mu akan memberikan kesegaran kepada kami. Kami siap Tuhan, berbicara, hadir, bekerjalah di antara kami. Oh haleluya, haleluya, kami sudah siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh haleluya. Selamat beribadah, saudara-saudara, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun kamu berada, percayalah Tuhan juga ada di sana. Tuhan kita Immanuel, amin. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Karena Bapa kita yang di surga itu adalah satu-satunya pengharapan kita. Keadaan kita mungkin hampir sama pada masa-masa ini, dan tertekan, banyak tekanan. Tetapi marilah saya dan kita bersama mengisytiharkan dalam ujian ini bahwa kita tidak akan melepaskan percaya kita kepada Tuhan. Kita akan terus menghampiri taktanya. Kita akan terus menyembah Tuhan kita. Kita akan terus menyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan terus memuji Tuhan. Amin. Menyembah
ingin menyembah Yesus, kita ingin datang ke dalam hadirat-Nya. Saya percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kamu semua. Kita ingin menghampiri tahtanya, kasih-Nya itu. Dan kasih itu ada dimanapun kamu berada, saudara, pada saat ini. Sebab kekuatan kita telah sampai pada masa ini, kita mampu hingga pada masa ini hanya karena ada hadirat Tuhan. Bermaksud ada Tuhan dekat dengan kita. Itulah yang memampukan kita. Amin, saudara. Wow, walaupun tidak nampak dan tidak ada orang mendengar, marilah kita memberi tepukan yang gemuruh bagi Roh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tak pernah ku ragu. Ya, sesuai sekali. Wow. Lupakan semua yang kita rasa susah, yang kita rasa bimbang, dan tumpukan yakin dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena semuanya ada dalam pujian ini. Kita akan letakkan apa saja yang kita katakan melalui pujian ini sebagai suatu pengistihadan, suatu pujian kepada Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tak pernah
terus saudara-saudariku. Yang penting kita percaya. Amin. Hatiku percaya. Kita siap untuk firman Tuhan. Kita siap untuk memberi. Kita siap untuk menghantar secara online atau sebagainya persembahan kita. Sebab kita percaya. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan satupun. Tetapi kalau kita setia kepada yang kecil, kata firman Tuhan, Dia akan memberikan yang lebih besar lagi. Dia akan menyediakan yang lebih banyak lagi. Wow, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Wow, apapun yang kita hadapi, besar kaya, seperti gunung kaya, kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita.
juga Tuhan bersyukur untuk segala berkat-berkat fisikal yang kami telah terima. Dan Engkau ingin terus memberkati kami dengan firman Bapa. Ini adalah sesuatu yang berkelimpahan bagi kami. Bapa, kami sungguh bersyukur. Biarlah kiranya firman-Mu itu akan meneguhkan roh kami, membawa kami lebih mengenal Engkau dan lebih dekat kepada-Mu. Pada musim yang mencabar ini Tuhan, biarlah kami akan menjadi semakin dekat kepada-Mu. Oh, saya berdoa Tuhan untuk kawan-kawan saya, teman-teman saya yang tertekan dan sangat susah untuk mendekati Bapa karena keadaan Bapa. You turn the time. Engkau mengubah suasana ini 180 derajat Bapa. Engkau mengubah ratapan menjadi tanah. Dan bawalah kami dekat kepada-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan hari ini satu lagi langkah bagi kami untuk bergaul lebih dekat. Hauslah bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersemu sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Haleluya Bapa. Kemuliaan hormat syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan karena kami punya masa yang indah pada pagi ini dapat memuji Engkau, meninggikan Engkau dengan keberadaan kami, dengan hidup kami Bapa. Walaupun setiap hari kami mengalami banyak cabaran dalam kehidupan kami, bahkan hal-hal yang tidak pernah terfikirkan oleh kami Bapa, namun itu adalah keyakinan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Dan terima kasih Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, mau mendengar suara firman-Mu. Dan Bapa, bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi ini, Bapa, Engkau yang mengurapi setiap setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi berkat kekuatan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang akan bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar.
Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Oke, pada pagi ini kita bersyukur kita punya kesempatan sekali lagi untuk dapat belajar bersama dengan firman Tuhan. Sorry ya, buka dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang sebenarnya dari dulu kita ini sudah ingat, sangat mengingati sudah. Oke. Siapa yang tidak pernah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat? Saya yakin semua pernah dengar. Ya. Oke, dan pada pagi ini kita tidak memilih cerita-cerita yang lain. Kita ambil cerita yang sangat mudah, yaitu yang terdapat dalam 1 Samuel. 1 Samuel, kita buka dalam pasal yang ke-17. Oke. 1 Samuel pasal 17. Ini cerita tentang Goliat menentang tentara Israel. Kalau pada waktu kecil-kecil dahulu kita punya pandangan dan pendapat tentang cerita ini, cuma kita melihat yang kecil itu melawan yang besar, dan kita sangat kagum sebab yang kecil itu dapat menang melebihi Goliat yang berbadan besar, bahkan disebut raksasa itu. Oke, mari kita terus saja pada pembelajaran kita pada pagi ini. Dalam keadaan situasi kita pada waktu sekarang, kita memang sangat mungkin ada yang bingung, juga merasa takut karena ketidaktentuan yang ada. Kita melihat di kiri kanan kita melihat hal-hal yang kalau itu berlaku dalam diri saya, so apa? Oke, ini adalah keadaan kita pada waktu sekarang. Kalau dulu kita bersukaria bersama-sama, maksud dia seperti salin di dalam gereja. Tapi sekarang diizinkan cuma 5 orang sahaja. Dan kalau lebih mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam situasi seperti ini kita percaya bahwa ada satu kuasa yang lebih besar daripada apa yang coba menekan kita. Oke? Dan kalau kita lihat kecenderungan yang nyata di sekeliling kita itu seakan yang jahat itu dipilih ataupun di label sebagai hal yang baik. Oke, pada beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan pemilihan ataupun election di negara Amerika kan. Jadi banyaklah pandangan-pandangan, banyak hal yang diperkatakan, bukan saja untuk mereka yang ada di negara itu, tetapi bagi kita yang ada di tempat yang bukan mengundi. Bahkan kita menyatakan pandangan-pandangan dan pendapat kita tentang hal-hal yang berlaku di sana. Dan pandangan pribadi itu juga mungkin merupakan satu sifat keberadaan diri kita juga lah. Oke, jadi bukan untuk menghakimi ataupun melabelkan sesiapa. Cuma apabila kita melihat keadaan ini dan kita boleh perhatikan sendiri apa yang sedang berlaku di sana. Kenapa saya bawa hal ini? Karena kebaikan tidak dipandang lagi.
tapi hal yang jahat yang sebenarnya belum bertentangan dengan Alkitab itu yang dipilih. Ketika hari pertama duduk di kursi sebagai presiden, dan dia buat order, executive order. Jadi kita perhatikan di situ semua hal yang dilakukan oleh ataupun yang telah praktis oleh kepimpinan yang lama dibuat 180 degree bertentangan. Oke, antaranya ialah doa Kristus di sekolah itu, doa Bapak kami itu diharamkan di sekolah, sudah salah satu. Yang kedua yang sangat nyata, sukan yang sepatutnya diambil oleh wanita ataupun perempuan saja untuk budak-budak, anak sekolah, tidak boleh lagi seperti itu. Tidak ada gender label. Oke, jadi nanti kita perhatikan tengok sendiri lah, apakah itu satu hal yang bersamaan dengan prinsip Alkitab. Dan kalau kita punya pilihan itu sama dengan itu, dan susah juga lah mau cakap lah kan. Oke. Dan dari cerita ini, dari ilustrasi yang kita lihat tadi itu, ternyata dunia itu semakin hari semakin memburuk ataupun memilih pada hal-hal yang tidak seia dengan firman Tuhan. Jadi itu adalah cabaran-cabaran yang kita hadapi pada waktu sekarang. Jadi pada pagi ini kita coba ataupun kita akan melihat suatu cerita ataupun ungkapan daripada cerita Daud dan Goliat ini. Oke, kita mulai daripada ayat yang pertama daripada pasal yang ke-17 1 Samuel. Orang Palestina mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Palestina. Orang Palestina berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Oke, rupa-rupanya di tempat nih ada satu bukit bukit B, yang si Palestina di Israel di B. Dan maksudnya di tengah itu ada satu lembah. Oke, ini ada cerita kalau kita lihat sampai yang terusnya. Lalu tampil keluarlah seorang pendekar dari tentara orang Palestina namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejangkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shekel tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Oke? Jadi dia, si Goliat ini tinggi dia, kalau kiraan metrik mungkin dia dalam 2 meter begitulah. 2 meter itu ataupun mungkin lebih, kalau sebut 1 hasta itu dia lebih kurang panjang ini. Jadi di rumah hari itu saya sukat-sukatnya lebih kurang 45 cm ataupun sekaki setengah, 1 hasta. Jadi kalau dia bilang 9 berapa tadi itu? Nah, berapa hasta? Oke, 9 hasta. 6 hasta ya 9 kaki. Ya, lebih dari 12 kan hasta. Dia sangat tinggi. Aku ya kira-kira susah sedikit matematik kalau salah 7. Oke. Jadi sangat, bayangkan tinggi. Dan si Daud pula pada waktu itu dia dikatakan di sini
dalam ayat yang seterusnya Daud itu baru remaja, masih kemerah-merahan. Oke, kita lanjutkan. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Palestina dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku, mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Palestina itu, aku menentang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ini merupakan satu ajakan dan juga dalam masalah yang sama ia merupakan satu penghinaan dari seorang kepada seorang lagi. Tentara Palestina Goliat, dia mencabar, bahkan dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dan serupa satu penghinaan. Dia mencabar orang Israel untuk turun melawan dia. Tapi kita coba lihat di sini. Kalau dikatakan dalam cerita ini dia 40 hari sudah mereka ini berteriak-teriak di sana. Kenapa tidak lawan saja? Kalaulah betul-betul kuat orang Palestina ini. Ya. Kalau bagi saya terpikir seperti itu. Dia menganggap kuat, tapi kenapa tidak lawan saja yang seberang sana kan? Kalau kuat, rupanya di sebaliknya mungkin dia juga ada kemungkinan juga bahwa tentara Palestina ini tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk melawan orang Israel. Nah, demikian juga di keadaan-keadaan yang sekarang ini, apabila kita berhadapan dengan sesuatu itu, dia menuntut suatu keyakinan untuk berhadapan. Oke, dilanjutkan cerita. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan Isai, dia maksudkan Isai ini memang sudah tua lah. Ketiga anak Isai yang besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga itu Syamah. Daudlah yang bungsu. Oke. Jadi dilanjutkan cerita orang Palestina itu maju mendekat pada hari pagi, pada setiap hari pagi dan juga hari petang juga. Oke. Dan pada satu ketika itu, karena sudah 40 hari tidak ada berita daripada anak-anak Isai ini, jadi sang bapa pun menjadi risau dan dia memberi tahu Daud ini untuk pergi memperhatikan mereka dan disuruhnya membawa makanan lah, oke, untuk diberikan kepada abang-abangnya itu di perkemahan sana. Oke. Dan dilanjutkan selanjutnya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat surat perang. Orang Israel dan orang Palestina itu mengatur barisannya, barisan hadapan dengan barisan hadapan berhadapan dengan barisan. Oke. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Oke. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Palestina dari Gat, dari barisan orang Palestina. Ia mengucapkan kata-kata tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat,
orang itu larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Oke. Daud mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh si Goliat tadi. Ya, kita lanjutkan, kita lompat-lompat lagi. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Palestina itu dan yang menghindar cemooh itu dari Israel? Siapakah orang Palestina yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh bersang daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan pada orang yang mengalahkan dia. Oke, apa yang ini terlalu panjang, ini kalau dibacakan sampai 58. Oke, dipendekkan cerita untuk mereka yang mampu untuk mengalahkan Goliat. Raja Saul telah menyatakan bahwa dia keluarga dia akan dilepaskan daripada semua tanggungan ataupun tuntutan teks. Teks ini cukai lah. Dan kalau ada hutang-hutang semua dilunaskan, tidak perlu diberi kepada kerajaan lagi. Dan satu lagi, dia akan berikan anaknya yang putrinya. Nah, itu dunia ini. Oke. Kalau kita ikut daripada pembacaan ataupun cerita awal daripada cerita ini, ayat 15 dan 16, di mana Saul sudah mula tidak berapa mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan dia sudah ditolak oleh Tuhan. Tuhan sudah menolaknya sebagai raja. Dan pengurapan itu atas dia itu sudah ditarik dan diberikan pada seorang yang lain. Dan kita juga melihat di pembacaan sebelumnya bahwa Samuel telah pergi kepada keluarga Isai dan telah mengurapi Daud pada usia yang masih remaja. Kalau kita lihat di situ, apakah si Samuel itu sudah menyatakan kepada keluarga ini bahwa yang diurapi itu akan menjadi raja? Macam tidak kan? Dia tidak sebutkan secara halus bahwa yang diurapi itu akan menjadi raja pada ketika itu. Tapi misi Samuel yang diberikan Tuhan itu adalah mengurapi salah seorang daripada anak Isai menjadi raja. Oke? Dan pada usia yang seperti itu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang yang masih sangat muda? Kalau disebut teenage itu dia lebih daripada 13 lah, 13 sudahlah kan, 19 sampai 19 lah. Jadi teenage, umur dia antara 13 hingga 19 pada waktu itu. Jadi masih sangat muda dan tidak ada pengalaman perang. Bahkan pekerjaannya itu adalah menggembalakan domba sahaja. Oke, dilanjutkan. Ketika ia pergi ke medan pertempuran itu dan dia telah mendengar kata-kata cemooh daripada seorang ataupun si Goliat ini, dan dia terbakar oleh sesuatu di dalam dirinya. Apa itu? Oleh karena dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan, dia adalah pribadi yang dikuasai oleh Tuhan, dan dalam masa yang sama dia itu sudah diurapi sebagai seorang raja. Sebenarnya kuasa urapan itu mengalir ataupun membara di dalam dirinya. Oke? Jadi kita perhatikan ini, kita ambil itu terjemaah. Oke, dan dipendekkan cerita abang-abangnya ketika melihat perilaku Daud. Abang yang besar ini mengatakan, apa yang kau buat di sini? Budak masih kecil, tak tahu apa.
Ya lebih kurang lebih mungkin, kita tidak tahu lah. Kalau contohnya kalau saya abang dan adik saya sangat kecil dan dia coba pergi buat sesuatu tentang kemahiran saya, dan memang saya cakap sesuatu lah, apa yang kau boleh lakukan? Kau apa untuk mau? Gitu. Oke, jadi kisahnya kemungkinan seperti itu, sebab dia katakan di situ, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Ini pun satu perkataan yang agak memperkecilkan, tak mungkin dia punya domba baru 2-3 ekor kan? Oke. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, kata Eliab. Dia menegur Daud. Oke. Tetapi Daud menjawab, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya sahaja. Lalu berpalinglah ia daripada yang si abang tadi ini dan menyatakan perkataan yang sama dengan orang lain ataupun tentara yang lain. Oke. Tapi jawaban mereka ialah memberikan jawaban yang sama juga, yaitu jawaban yang sama ini adalah apa yang telah diperkatakan oleh Goliat itu dan respons. Oke. Dan terdengar kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Palestina itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Palestina itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak daripada masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa membelahkan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu daripada mulutnya. Oke, kita ambil ini. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Oke. Dan orang Palestina yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Oke. Dan kita tahu cerita ini. Dan kita lanjutkan. Dia akhirnya si Daud balik pada pergi pada Saul dan menyatakan niatnya untuk melawan, kan tadi itu. Dan Saul telah memberikan ataupun Saul memberilah itu pakaian-pakaiannya kepada Daud, pakaian perang. Kalau kita lihat di sini, pada umur yang seperti ini, sebenarnya mungkin badan dia besar juga sedikit Daud nih, kan? Tapi dikatakan di situ dia muda lah. Tapi pakaian-pakaian itu sangat memongkong dia punya pergerakan, oke? Dan dia tidak biasa dengan benda-benda itu. Hal itu menjadi penghalang kepada dia. Oke, jadi dia tidak mau. Oke? Dalam hal ini kita ambil dari cerita awal hingga pada yang titik ini, kita melihat macam mana pertumbuhan daripada kehidupan Daud itu, apa yang dilaluinya dan apa yang sedang ia kerjakan. Semuanya itu merupakan satu gambaran daripada perjalanan kehidupan, pembentukan pribadi kita di hadapan Tuhan. Oke, selanjutnya akhirnya Daud pergi berhadapan dengan si Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya lah dari dasar sungai 5 batu yang licin. Kenapa 5 batu?
istimewa, dia memilih 5 batu yang licin dan disimpan dalam kantong. Demikianlah yang mendekati orang Palestina. Dia dengan tongkatnya juga lah. Oke. Dan demikianlah ia mendekati orang Palestina itu. Orang Palestina itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang bawa perisainya. Ketika orang Palestina itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, merah-merahan dan elok parasnya. Oke. Ada juga dia mungkin kisah-kisah di sini. Kenapa dia memandang Daud ini begini, kemerah-merahan, elok parasnya? Kalau cakap yang tidak bagus, mungkin si Goliat ini pun ada satu hal yang lain dalam diri dia. Oke. Orang Palestina itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lihat. Di sini mulalah perkataan-perkataan cemooh yang dilemparkan oleh Goliat ini pada Daud. Tapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Itu merupakan satu pegangan Daud. Oke. Dan kita lanjutkan saja, ketika orang Palestina itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestina itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya adalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dari orang Palestina itu hingga batu itu terbenam di dahinya. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu, membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapat orang Palestina itu, lalu ia berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipangcungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Palestina melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang Israel dari Yehuda, mereka bersorak-sorak mengejar orang Palestina sampai dekat Gad, sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang terbunuh dari Palestina bergelimpangan di Saaraim. Oke, dan selanjutnya. Dan ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Palestina itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tenteranya, "Anak siapakah orang muda itu?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Palestina, maka Abner memanggilnya dan membawanya kepada Saul. Oke, kalau kita lihat di sini ada satu pertanyaan. Saya membaca kembali perkataan ataupun ayat-ayat daripada firman ini ataupun cerita ini, kita melihat kan Daud itu sudah beberapa masa di dalam istana sudah. Dia bekerja di ladang dan kadang-kadang dia akan dipanggil ke istana untuk bermain kecapi, kan, alat musik. Jadi di situ kita melihat suatu seakan pertentangan. Daud sudah pergi menghadap Saul untuk meminta kebenaran melawan Goliatnya. Dan Daud ini juga merupakan pemain kecapi yang menghiburkan dia dan melepaskan dia daripada cengkaman itu roh yang diizinkan Tuhan mengganggu Saul itu kan. Tapi di sini dikatakan siapakah orang muda itu? Oke. Dan kadang-kadang ayat ini dimanipulasi oleh orang-orang di luar sana. Yang katakan,
kamu punya Alkitab itu tidak betul. Tengok di sini dia begini, yang awal lagi kan mustahil tidak kenal. Jadi kamu punya cerita dalam Alkitab kamu itu tidak bagus, tidak tepat. Nah, ini kadang-kadang dipakai oleh orang lain kan. Jadi sudah dalam hal ini apa yang kita sepatutnya lakukan, ini khas begini ya, ialah kita baca daripada awal supaya jangan kita kalah dengan orang lain yang bertanya akan hal ini, yang awal pula dia tidak tahu lagi, dia akan kerja kasih halau hantu, dia hantu pula yang roh jahat itu. Pekerjaan roh, kalau sebut roh jahat mungkin tidak berapa tepat sebab itu roh yang dari Tuhan lagi ya. Kan? Jadi banyak benda-benda yang sebenarnya perlu kita ambil dari pengetahuan sebenar lah. Oke, kita pergi kepada cerita tadi dan apa yang kita dapat daripada setiap perkataan-perkataan ini. Oke, kenapa dan apa yang membolehkan Daud menang dalam pertempuran ini? Dan bagi kita pada waktu ini, apakah dasar kita untuk dapat menghadapi setiap cabaran dalam kehidupan kita? Mungkin kita semua pernah melihat itu film yang Facing the Giant kan? Satu cerita yang sangat baik. Seorang coach dengan dia punya anak-anak buahnya menentang tim yang lebih kuat. Oke. Dan itu merupakan salah satu dia punya tuh cerita yang sama juga lah. Tapi dalam kehidupan kita setiap hari itu, kita sebenarnya sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi banyak cabaran dalam kehidupan kita selama ini. Sebagai contoh, secara pribadi sejalan kan, tidak perlu ambil contoh yang lain. Ketika kita ataupun saya sebenarnya datang dari sebuah keluarga yang sederhana, cukup makan sejalan, dan kadang-kadang pernah juga tidak cukup makan. Maksudnya kan, kita ini datang daripada suatu keadaan yang tidak sama, berbeza-beza. Dan bagi saya secara pribadi itu, saya datang daripada sebuah keluarga yang sebenarnya sangat rajin. Dia memiliki dia punya kelebihan sendiri, tapi kalau memang sudah terlalu ramai dalam keluarga itu, kami 11 kan, susah juga orang tua tuh kasih makan itu. Jadi kita berhadapan dengan banyak cabaran, kekurangan itu kita pernah rasakan, dan support itu juga boleh terbagi-bagi kalau 11 orang. Oke, bukan menyalahkan orang tua, tapi sebab sebenarnya kalau nakal memang nakal biarlah kan. 11 kan, ada lagi 10 bang, mungkin lah, mungkin tidak juga. Tetapi bila saya melihat kembali hal-hal yang saya lalui itu dengan seakan itu saya punya pandangan saja, perasaan saja, bukan niat orang tua itu tidak seperti itu, tapi kadang anak ini berperasaan seperti itu, Bang. Jadi bagi kita sebagai ibu bapak, kita kena peka dengan ekspresi anak-anak. Oke, jadi merasa terbiar, merasa lapar, merasa tidak diperhatikan, terbiar dan diperhatikan samalah kan. Tetapi akhirnya perjalanan itu ataupun langkah-langkah itu mengarah ke satu pembentukan pribadi. Bukan kita katakan kita sudah mantap, tidak, tapi at least bila kita berhadapan dengan cabaran-cabaran orang lain seperti itu, kita mampu untuk menjadi mentor.
membawa dia dan membimbing dia. Oke? Jadi itulah setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu sebenarnya yang merupakan satu pelajaran ataupun pendidikan asas pada kita. Jadi dalam hal-hal rohani ya disebut sebagai pertumbuhan iman lah, sangat ringkas pun, simple saja. Itu merupakan proses pertumbuhan keimanan kita. Ketika Daud berhadapan dengan cabaran di padang, membawa ini domba-domba gembalaannya, ya domba. Ketika itu binatang datang, dia bergelut dengan binatang dan dia menang dalam pergelutan. Oke, dalam hal ini apabila kita mengalahkan cabaran yang kita hadapi, kita menjadi pemenang di situ, kita boleh memenangkan orang. Dan untuk benda-benda yang sama, kan? Jadi demikian kita melihat di situ bahwa ada satu hal yang mendorong Daud ini untuk terus bertumbuh di dalam kehidupannya sebagai satu proses yang menjadikan dia sebagai seorang raja yang sangat terkenal pada kemudian hari. Oke? Dia menghadapi cabaran-cabaran diperkatakan oleh abangnya sendiri dalam keluarga, ya? Dan dia juga berhadapan dengan cabaran ketidakselesaan. Dan mampukah kita untuk melepaskan hal-hal yang indah itu, hal-hal yang kita rasa sangat cantik untuk diri jasmani kita. Tadi Saul memberikan dia baju yang dia pakai sendiri untuk pergi berperang. Kalau kita lihat di situ, kita melangkah dalam kehidupan kita ditawarkan dengan benda-benda yang sangat cantik bagi diri kita secara pribadi, tapi implikasinya kepada iman kita itu buruk. Mampukah kita menolaknya? Oke, jadi kita melihat Daud dia melepaskan benda-benda yang tidak membuat diri atau pertumbuhan ataupun kemampuannya berkembang. Merupakan satu halangan dalam pertempuran. Kalau dalam hal rohani kita itu merupakan satu halangan dalam kita mengikuti Tuhan. Oke, lepaskan benda-benda yang menghalang kita untuk terus datang kepada Tuhan. Kita harus memiliki kemampuan untuk melepaskan itu. Oke? Dan ketika Daud menghadapi Goliat itu, dia memilih, dia disebut situ 5 batu yang licin. Tadi dikatakan bahwa aku datangi engkau dengan nama Tuhan, itu sangat, iman dia sangat kuat, kan? Tapi kenapa perlu 5 batu? Tidak yakinkah dengan sebiji batu? Kan? Itu pertanyaan-pertanyaan kan? Jadi di situ kita melihat bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan itu, kita jangan datang dengan kosong. Maksud dia persiapan yang alang-alang. Kan? Ini bermaksud bahwa kita harus membentuk pribadi kita dengan latihan demi latihan. Itu adalah skill. Kan? Supaya kita memiliki kemampuan. Tapi kenapa mesti mau sudah yakin dengan ada latihan? Kenapa mau 5 juga? Oke, ada satu cerita, ini cerita entah gurauan ke apa di Israel lah. Sebab ditanya kenapa mesti 5 batu? Jangan ambil dia betul-betul lah. Tapi dia katakan
Kan Goliat itu dia ada 4 lagi dia punya saudara besar macam dia. Mungkin kita coba tengok di ensiklopedia lah, betul kan tidak itu. Tapi itu adalah salah satu gurauan di sana. Ada 4 orang lagi Napoleon. Tapi si Goliat ini kita kategorikan dia sebagai raksasa pada musim itu. Kalau kita mau tengok ini raksasa, kalau ada orang cakap, oh ini mustahil ada orang begitu besar. Kan? Tapi kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain, dikatakan di situ itu malaikat datang ke, habis kan ada 1/3 daripada penduduk surga itu dulu dibuang bersama dengan Lucifer, kan? Ikut Lucifer lah yang lain lah, roh-roh jahat itu. Tapi mereka ini tengok dari atas sana banyak cantik-cantik lagi perempuan-perempuan di bumi, kan? Yang datang pergi bumi ambil perempuan itu dan mengawini mereka lah, mungkin lah, kan? Jadi beranaklah mereka ini dengan anak yang bukan 100% manusia. Jadi dia, kalau dulu dia sebut dia Napoleon bahkan. Jadi mereka ini adalah keturunan malaikat dan manusia. Itulah sebabnya mereka berbadan besar. Dan salah satu hal yang berlaku ketika zaman Nuh itu ialah menghapuskan hal-hal yang tidak yang seperti itulah juga. Oke. Tapi darah itu ada di kalangan orang Israel sudah, itu kitabnya, itulah genetiknya. Jadi kemungkinan juga Goliat itu adalah seorang daripada mereka berbadan seperti itu. Oke. Jadi pasal 5 batu tadi itu, kenapa mesti 5 batu? Dalam pertempuran, walaupun kita memiliki keyakinan yang tinggi untuk dapat mengalahkan seorang dengan 1 bulat, tapi tak mungkin kita isi kita punya senapang dengan persiapan ada 1 peluru saja. Demikian juga dengan hal dia lakukan seperti ini sebab pada setiap kali latihan-latihan yang dilakukannya, dia memang memiliki banyak simpanan batu-batu itu. Ketika berhadapan dengan Saul pun dia tidak datang dengan cuma 1 saja. Maksudnya senjata yang kita ada itu untuk berhadapan dengan setiap cabaran yang kita lalui, yang kita akan hadapi, tidak siap, tidak cukup hanya dengan keyakinan kita. Kita harus memilih untuk bekerja, mengerjakan, harus memiliki skill. Orang putih cakap you have to be competent. Kalau tidak kompeten, kalau dalam bidang kerja seperti saya punya bidang, kalau kau tuh tidak kompeten untuk kerja itu, mungkin kau disitulah uang tak perlu, tidak diperlukan. Jadi dalam hal-hal seperti ini juga, ketika kita menghadapi sesuatu, kita harus melatih diri kita untuk berkemampuan, berkecakapan, berkemahiran untuk itu. Jadi suatu kehidupan rohani ini kita harus dengan usaha juga. Walaupun keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi percumanya apa? Sangat mahal. Tidak pernah dikatakan kalau kita mau ikut Tuhan, ikut Yesus, ini segalanya sangat baik. Memang dia sangat baik, tapi cabaran di situ kita kena lihat. Jadi kalau kita tidak memiliki kemahiran, kita tidak memiliki latihan yang cukup untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita secara rohani, kita mungkin tewas. Demikianlah Daud mempersiapkan dirinya di padang dengan latihan yang keras, berhadapan dengan binatang dan mengalahkan beruang dan singa.
Itu adalah upskill namanya. Memantapkan diri. Nah, saya cabar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama bagi kita yang di Pohon Batu ini, bapak-bapak lah utamanya. Mari dengan saya pada hari ini. Kita katakan kita tidak mampu, tapi kita akan mampu kalau kita berlatih untuk memampukan diri. Oke? Kita mau sama-sama untuk bertumbuh dalam iman percaya kita. Mungkin kita melihat keadaan di sekeliling kita berubah. Kenapa berubah? Kita harus tanyakan dalam diri kita. Kenapa hal-hal terjadi seperti ini sekarang? Firman Tuhan katakan dunia tidak semakin cantik, dia memburuk. Maksudnya Tuhan akan segera datang. Kita tidak juga berani mengatakan bahwa Tuhan akan datang pada zaman kita. Tapi boleh saja ia datang pada hari esok. Ya, jadi persiapan kita itu macam mana? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyatakan iman kita kepada dunia ini? Sebab Tuhan melihat kita, itu Dia tahu diri kita. Tapi kita ini berhadapan dengan situasi yang ada dalam dunia sekarang. Cabaran-cabaran yang kita hadapi, hal-hal yang memungkinkan kita itu jatuh dan terjerumus ke dalam kesengsaraan yang kekal, itu senantiasa ada. Jadi kita pada pagi ini kita ambil ketetapan dalam diri kita. Kalau kita belum benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mari kita datang kepada Dia, memberi diri kita sungguh-sungguh dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah itu. Oke? Sebab kemenangan itu hanya ada di dalam Kristus. Dan untuk mencapai kemenangan di dalam Kristus itu, Dia datang dengan persiapan. Sebagaimana Daud telah mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan situasi seperti mengalahkan Goliat. Apakah ini merupakan satu yang dirancang oleh Daud? Tidak. Demikian juga dengan kita. Hal-hal yang ada di hadapan kita itu kita tidak mampu untuk menetapkan hal tersebut. Dia akan datang begitu dengan kita tanpa kita sadari juga. Dan dalam banyak hal yang kita lalui itu dia sesuatu yang tidak terancam. Oke? So, cabaran yang utama dalam kehidupan kita itu ialah menghadapi titik akhir dan di mana kita. Yesus sebenarnya sudah memberikan suatu laluan yang sangat indah bagi kita. Cuma kita saja yang memilih untuk mau atau tidak. Oke. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, di situ kalau kita ikut cerita yang Daud ini, saya rasa semua sudah sangat fasih. Semua tahu cerita Daud. Tapi apa yang kita boleh ambil daripada hal itu adalah sangat penting untuk kita pada kehidupan zaman ini. Berhadapan di dalam situasi yang kita sebutkan dari awal tadi, yaitu ketakutan, ketidaktentuan, kerisauan, ataupun kekhawatiran, dan kejahatan yang melebihi kebaikan. Orang lebih suka memilih hal-hal yang jahat. Oleh karena firman Tuhan itu katakan bahwa pada akhir zaman itu orang memilih hal yang baik untuk telinganya saja. Dan itu bermakna dia memilih apa yang bagus untuk diri dia saja. Dan bagi kita, kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mau berada pada posisi di mana kita berkeyakinan
untuk bersama-sama dengan Tuhan itu, pilihlah pada pagi ini ataupun pada hari ini, pada bila-bila masa, lebih cepat, lebih bagus. Pilih untuk melatih diri pada iman yang kukuh di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita mempersalahkan kita ini manusia. Memang kita manusia. Selagi manusia tidak pernah lepas daripada itu, iya. Tapi kita kena pilih untuk mau mengikuti Tuhan, ataupun sebaliknya. Oke. Dan kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini saya bacakan untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang membawa kepada kemampuan Daud dan kemenangan atas Goliat? Ada dua hal yang utama, yaitu iman, percaya, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah latihan demi latihan untuk upscale. Di situ membuatkan dia mampu untuk berhadapan dengan itu cabaran yang datang pada tidak tahu masanya, bukan terancam. Lanjutnya dia memiliki kecekapan untuk melawan. Dan yang ketiga, dia memiliki keyakinan yang kukuh. Demikian juga dengan kita. Haleluya. Bapa Surgawi, pujian hormat syukur hanya bagimu. Pada pagi ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas berkat, penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami berhadapan dengan banyak cabaran di dalam dunia pada waktu ini. Namun cabaran terbesar dalam kehidupan kami ialah pribadi kami sendiri. Ketidakmampuan yang kami rasakan, bahkan hal-hal yang menjadi kesukaan bagi diri kami, itu yang menghalangi kami. Hal-hal yang indah pada mata kami, hal-hal yang baik pada pandangan mata kami, hal-hal yang manis pada mulut kami, dan hal-hal yang menyenangkan seluruh diri kami ini, itu yang menghalang-halangi kehidupan kami di hadapan-Mu. Dan Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus setiap kami, memberikan keselamatan kepada kami. Namun walaupun itu diberikan dengan percuma, cuma-cuma untuk setiap kami, tapi satu hal yang selalu kami abaikan ialah memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu. Pada pagi ini Bapa, hamba berdoa khusus untuk setiap anak-anak-Mu dalam gereja ini Tuhan. Bahkan dimanapun anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan Engkau yang mengetuk pintu setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka mendengarkan suara-Mu, membuka hati untuk Engkau masuk dalam diri mereka atau setiap kami Bapa, dan memberikan ruang bagi Engkau Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kami setiap waktu, memberikan mereka kemampuan untuk menghadapi setiap cabaran-cabaran yang ada di hadapan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau yang memberikan kepada kami laluan yang begitu baik, memecahkan halangan di antara kami dengan Engkau. Apabila Engkau menyerahkan nyawa-Mu sendiri untuk menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Bapak, satu hal yang kami sangat rindukan ialah lawatan-Mu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, bahkan untuk setiap keluarga yang ada pada waktu ini Bapak.
Berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan. Engkau yang membaluti hati yang luka. Engkau yang akan mengangkat anak-anakmu yang merasa begitu dalam terjatuh. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa karena Allah seperti ini. Dan kami mengakui Tuhan bahwa dalam banyak hal kami sangat lemah. Namun Engkau tetap kuat untuk menggendong kami. Ketika kami jatuh, Engkau tetap memapah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus karena Engkau yang telah memimpin kami dalam setiap acara-acara pada pagi ini. Segala puji-pujian yang telah kami angkatkan kepadamu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu rindu melihat anak-anak Tuhan sentiasa memiliki hati yang sangat lapang untuk memuliakan Engkau. Demikian Tuhan, kami juga percaya bahwa setiap keluarga-keluarga yang ada, terutama bagi SMI Pohon Batu ini juga Bapa, Engkau memberkati, membimbing dimanapun mereka berada Tuhan, dalam hal ataupun keadaan seperti pada waktu sekarang ini Bapa. Kami sangat memerlukan lawatan dan jamaah Tuhan dalam setiap diri kami. Memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu untuk dapat terus hidup dalam takut akan Engkau dan memelihara kehidupan keluarga bersama-sama rukun di dalam Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang membentuk sesama kami sesuai dengan firman. Besi menajamkan besi. Dan terima kasih Bapa. Apabila Engkau memberikan kepada kami pimpinan dalam kehidupan kami pada setiap waktu, tidak ada kuasa-kuasa lain yang mampu untuk menggoyahkan kami. Dan kami sangat percaya Bapa, penyertaan dan penyerahan anak-anak-Mu Bapa Engkau berikan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu yang melayani secara khusus tempat ini. Kami berdoa khusus untuk Pastor Cumi dan keluarga yang membelahkan Jumat-Mu di tempat ini Bapa. Spesial Tuhan yang Kau terus memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka. Walaupun dalam keadaan situasi seperti sekarang, tapi Engkau terus memberikan mereka hikmat untuk dapat menjangkau jemaat-jemaat yang ada dengan semua teknologi yang ada. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin dalam gereja ini. Spesialnya Tuhan, kami memiliki hati yang terus berkobar-kobar, yang dikobarkan oleh urapan yang daripada Engkau itu Bapak untuk terus melayani, memberikan pelayanan kepada jemaat-jemaat Tuhan dan menjadi alat yang Engkau dapat bekerja melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Abang juga berdoa untuk pembangunan yang sedang dilaksanakan atas tapak tanah ini. Begitu banyak cabaran, hal yang coba untuk menghalang. Tapi Bapa, kami memiliki keyakinan yang satu, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa dunia. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau yang memberi hikmat dan setiap anak-anak-Mu yang terlibat secara langsung dalam menguruskan hal-hal ini. Dan yang sangat utama di situ ialah kita memiliki keyakinan bahwa Engkaulah yang bekerja dalam segalanya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini juga kami mendoakan untuk seluruh jemaat yang mendengarkan ataupun dalam gereja ini.
Kesayangan hormat atas semuanya. Spesial Tuhan, yang melangkah pada esok hari ataupun hari-hari yang ada di hadapan-Mu. Kami sentiasa memilih untuk dekat dengan Engkau, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. So kami percaya dan yakin dengan firman-Mu. Apabila kami meletakkan Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami, segala sesuatu yang ada di hadapan kami itu ada dalam pilihan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat penguasaan pimpinan daripada Roh Kudus Bapa menguasai setiap kehidupan jemaat-Mu dan berkati setiap kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terpuji Engkau Bapa. Kami tutup bicara pada hari ini. Namun kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap hati kami, dalam setiap keluarga kami, dalam gereja. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.